menurut gue ini tuh suatu fasilitas yang diberikan pemerintah sebenarnya gitu. Jadinya nggak kena PPh final 10% lagi gitu, kita nggak perlu bayar PPh. Tapi dulu PPh final kita yang bayar siapa? Kita juga. Kita yang bayar dong, kita dipotong. Ya, kan tapi kita yang bayar dong. Iya, tapi kita yang bayar. Sekarang kita dapat 10% lebih tinggi. Bener gak? Nah, yang ini juga Oke, kita balik lagi. Ini segmen apa ya? Ini Enkimopedia. Jadi, hari ini kita akan membahas sesuatu yang ringan-ringan saja. Tahu kan, tiap bulan Maret kita, bulan ini ya lebih tepatnya ya. Ini kita syuting sebenarnya ini ya. udah detik-detik proklamasi sih, bentar lagi. Detik-detik terakhir sih. Jadi kita lapor SPT pribadi. Terus di SPT itu kan biasanya ada macam-macam isinya. Salah satunya itu pengungkapan aset pribadi yang ada di dalam SPT itu gitu kan. Secara umum aja nanti kita akan bahas. Ini kita ada teman kita. Teman kita ini kita ambil jauh-jauh. Dia lagi ada di luar negeri, saudara-saudara. Jadi kita akan aset apa aja sih yang harus dilaporin, kenapa perlu dilaporin, dan akibatnya apa kalau nggak dilaporin. Sebenarnya inti pertanyaannya itu. Tapi kita kenalin dulu teman kita. Halo. Wih, akhirnya yang mau mampir. Halo, Abi. Wah, Abi rambutnya panjang. Itu saking lamanya nggak ketemu. Jadi, Abi pertama. Selamat ulang tahun Anita Abigail hari ini. Happy birthday to you. Wih, nyanyiin. Happy birthday to you. Daripada nggak ada yang nyanyiin kan di sana kan? Apa gua panggil Alex dan Bram nih buat nyanyi? Ya nggak usah. Jadi teman kita yang luar biasa, sederhana, baik hati, tidak sombong, dan rajin menabung dan investasi ini. Hari ini waktu kita syuting ini berulang tahun. Panjang amat sama gue. Oke. Oh iya. Ini Anita Abigail, teman kita udah lama juga. Dari SMA, kita udah bersama-sama. Abi lagi di Taiwan, lagi sekolah lagi. Dia mengaku sama gua, alasannya karena kegabutannya dia. Akhirnya dia, ya udahlah gua nggak ngapa-ngapain waktu awal pandemi. Ya udah gua sekolah lagi aja. Gua ngambil S2, terus gua sampai bingung, ada yang orang gabut sekolah lagi. Di segmen kali ini kita membicarakan hal yang paling baru nih, yang benar-benar baru terjadi. PPN berarti, enggak ya? Bukan. Oh ya, PPN jadi 11%. Nabi, apa yang lu dapatkan dari kantor pajak? Oh ya, gue dapet email kemarin pagi. Kok bisa barengan ya? Jangan-jangan kalian KPP-nya sama ya? Oh iya, jangan-jangan nggak sama. Abi pusat kan? Iya, pusat gue. Kan? Iya, gue utara. Nggak tahu ya, kayak KPP rajin banget gitu sama gue. Gue sering banget dikirimin reminder, email. Mungkin lu ya udah di batasan apa gitu, Bi. Jadi dia sering dihubungi. Info yang gue dapet, jadi KPP Pratama itu akan lebih fokus ke individu. Kenapa akhir-akhir ini banyak media yang dibuat sama kantor pajak? Karena perusahaan-perusahaan yang di Pratama akan dipindahin ke Madya, tapi bertahap ya, nggak langsung ya. Jadi si Pratama akan lebih fokus ke individu. Abi, coba Bi, surat cintanya apa Bi? Sedikit in general isinya. Jadi cintanya itu tiba-tiba gue dikasih email katanya menurut datanya kantor pajak gue itu, menurut dia datanya nggak matching sama laporan pajak gue yang terakhir. Ini tahun 2020 ya berarti ya? Terakhir tuh 2021 karena gue udah lapor yang tahun 2021. Tapi kayaknya sih mereka emang nguliknya masih 2020 ya. Dia belum ngulik yang tahun 2021 ya kayaknya. Cuman gue bingung, maksudnya yang tahun 2020 itu dia compare sama apa? Pas gue baca gitu kok kayaknya nggak matching ya gitu. Soalnya kan sejak kita pakai e-fin, tinggal continue on aja kan. Kita tinggal download yang tahun lalu, kita update, terus ya udah gitu. Makanya mereka tuh dapat data dari mana gitu. Gue belum baca detail banget, belum bener-bener gue baca detail, tapi ada satu data tuh yang bener-bener gue langsung bisa bilang kalau itu totally false gitu. Terus pada gue lagi nggak di situ. Jadi gue nggak bisa langsung datang ke kantor kasih surat kuasa ke Ibu Maria Angel lah. Iya, nanti ya ngurus semuanya offline lah. Offline. Nanti sampai habis.
Kelar. Oke, Ibu Maria Angela. Kalau dari mana kantor pajak tahu, pastinya nih ada, mungkin kita mesti lihat dari dua sisi dulu ya. Ada dua sisi nih yang kantor pajak tahu. Pertama, dia akan tahu aset-aset kita tentunya dari pelaporan SPT yang kita lakukan gitu kan. Karena SPT yang kita laporin itu untuk 1770S dan 1770 itu kan ada daftar aset dan daftar hutang yang perlu diisi. Di daftar aset itu sendiri tuh ada kode-kodenya kan. Kayak misalnya bank atau uang tunai atau saham, deposito, terus tanah bangunan, kendaraan tuh semua kodenya beda-beda gitu. Ketika kita isi SPT, terus kita isi asetnya, terus kita juga sesuaikan kodenya. Nah, itu sisi yang udah pasti DJP punya data kita lah ya, karena kita sendiri yang dengan sukarela menyerahkan ke kantor pajak dengan mengisi SPT. Sisi lainnya adalah data dari pihak ketiga berarti kan. Datanya nggak berasal dari kita sendiri, datanya juga nggak berasal dari sistemnya DJP. Contoh, kayak misalnya kita punya tanah dan bangunan, ketika kita beli tanah segala macam kan, tanah dan bangunan itu kan kita kasih NPWP kan. Dan sekarang tuh kalau untuk transaksi pasti notaris akan minta NPWP. Nah, jadinya data itu pun masuk. Nah, seandainya kita misal dulu nggak pernah kasih NPWP, nah NIK-nya pun itu kan sekarang data NPWP dan NIK tuh udah lumayan nyambung gitu. Ada lah ya beberapa aplikasi perpajakan ketika kita masukin NPWP-nya, NIK-nya otomatis keluar. Ya, ya, betul. Ya, jadi sebenarnya tuh udah lumayan nyambung ya NPWP sama NIK. Nah, terus selain misalnya tanah dan bangunan, terus yang gua pernah dapet case-case itu juga kendaraan, itu juga bisa di-trace sama si kantor pajak. Kadang tuh kayak ada beberapa klien gua yang ditanya, nih kendaraan dengan plat nomor sekian, kenapa tidak tercantum di SPT, gitu-gitu. Jadi data kendaraan ini juga bisa didapetin sama si kantor pajak. Jadi data-data itu memang bisa diambil dari mana aja sekarang, karena nyambung antara NPWP dan NIK. Nah, jadi kalau ditanya asetnya dari mana, dapat data dari mana, nah itu ya yang perlu diperhatikan gitu. Pihak pajak tuh sekarang datanya lebih ngeling, bisa dapat dari pihak ketiga juga, sehingga ya hati-hati ya untuk aset-aset yang kita dengan sengaja atau mungkin tidak sengaja terlewat nggak dicatat di SPT. Oke, Bi, lo kan tadi merasa kayaknya ada data yang tidak sesuai nih dengan apa yang menurut kantor pajak itu sudah kasih ke lo. Kalau dari sisi lo ya, pemikiran pertama lo apa yang mesti lo lakukan? Abi kan juga bukan orang pajak ya, bukan orang ekonomi malahan. Lo kan lebih ke legal ya, lebih ke hukum ya gitu kan. Apa yang mau lo lakukan selain menghubungi Angie ya? Sebelum menghubungi Angie. Yang pasti yang pertama sih kan ya gue baca hati-hati juga emailnya dulu kan. Terus di paling bawah itu emang dia bilang kalau mau dapat informasi lebih lanjut silakan menghubungi KPP pertamanya, terus dikasih petugas account representatifnya. Jadi udah jelas gitu PIC-nya siapa. Kalau misalnya sudah dengan benar dan mengikuti program PPS, pesan ini dapat diabaikan dia bilang. Jadi kalau gue sih setelah gue baca email ini, insting pertama gue tentunya gue pengen langsung datang ke kantor pajak ya, tapi kan nggak bisa ya. Jadi dan gue ngerasa gue udah bener ngelaporinnya, ya mungkin bakal gue abaikan aja gitu sekarang, kecuali kalau misalnya mungkin nanti dapat info-info yang lebih detail, misalnya mungkin dari Diki gitu yang mau datang. Kalau misalnya pengalaman dia ada sharing, nggak mungkin dari sharing pengalaman teman-teman yang lain mungkin yang dapat surat cinta yang sama gitu ya. Ya kalau misalnya memang diperlukan ya mungkin gue harus tunjuk kuasa sih, mau nggak mau. Saya pengalaman gue kalau beberapa KPP misalnya kita udah tahu nama AR-nya gitu ya, kita coba telepon KPP-nya, terus kita tanya bapak yang ini ya minta disambungkan gitu-gitu. Ya biasanya sih AR ini bisa dihubungi sih, terus kita bisa maksudnya memperkenalkan diri dan minta nomor handphonenya, jadi kita bisa WhatsApp-an aja dan mereka cukup responsif juga sebenarnya. Itu bisa jadi salah satu opsi juga sih, maksudnya nggak perlu datang ketemu mereka, tapi setidaknya mencoba mencari nomor telepon si AR-nya itu sih. Oh, that's a good point. Thank you, Ji. Iya. Kita memberikan informasi ini karena ada beberapa orang yang mungkin bingung kan, tiba-tiba dapat email atau dapat apa, terus dapat data dari mana gitu kan. Kayak tadi Angie bilang ya lebih baik diklarifikasi aja ke kantor pajaknya. Terus Angie, ada program pengungkapan sukarela PPS. Ya. Itu kan memang DJP lagi lumayan gencar nih. Itu apa sih Angie sebenarnya, terus deadline-nya kapan sih? Ya.
Ya, jadi program pengungkapan sukarela itu banyak orang yang bilang, oh ini teks amnesti jilid 2 katanya itu. Jadi cuman kantor pajak bilang jangan disamakan dong, ini nggak sama teks amnesti ya, ini beda, ini adalah PPS, jadi beda. Kenapa beda? Kenapa? Secara rate juga jauh banget bedanya sih. Terus teks amnesti yang dulu itu memang lebih menggiurkan ya menurut gua sih. Karena sudah diberi amnesti yang dulu, ini tuh kayak diberi kesempatan kedua tapi dengan angka yang lebih mahal gitu. Cuman masih tetap lebih murah dibanding kalau kita ternyata ketahuan ada penghasilan atau aset yang belum dilaporkan sih gitu-gitu. Yeah. Jadi tetap lebih murah. Nah, PPS sendiri itu berjalan cuma 6 bulan. Jadi kalau kita mau ikutan cuma bisa dari Januari 2022 sampai akhir Juni 2022. Setelah itu ya udah nggak bisa ikutan PPS lagi. Terus PPS itu sendiri mungkin ini kebanyakan orang juga belum tahu ya, kalau baca peraturannya itu tuh ada 2 jenis sebenarnya PPS itu. Ada 2 kebijakan. Kebijakan 1 itu untuk orang pribadi maupun badan yang sudah pernah ikut teks amnesti yang di 2016. Ini kita bisa ikutan lagi. Ini dibilang kebijakan 1. Jadi karena udah ikutan teks amnesti yang dulu, aset yang di cover itu adalah perolehan dari tahun 1985 sampai 2015. Yang kita udah ikutan teks amnesti, tapi ternyata masih ada yang ketinggalan. Nah, kita boleh ikutan pakai kebijakan 1. Nah, untuk yang kebijakan 2, ini berlaku khusus orang pribadi. Jadi, kalau badan nggak bisa ikutan. Yang di cover itu adalah untuk tahun pajak 2016 sampai 2020. Jadi, peraturannya bilang ini adalah aset-aset yang diperoleh dari tahun 2016 sampai 2020 yang masih ada per 31 Desember 2020 dan belum masuk di SPT 2020. Gue sih personally gue udah amnesti, gue udah pernah amnesti, tapi gue masih tetap dapat surat cinta ini ya kan. Oh iya, karena gini Bi, teks amnesti yang sebelumnya itu kan mengcover periode sampai tahun fiskal 2015 aja kan, Bi. Kalau yang kebijakan 2 dia cover 2016 sampai 2020. Memang beda sih coverage-nya gitu. Coverage tahunnya beda. Siapa tahu lu ada kelalaian lagi gitu. Jadi kalau hartanya Abi sampai 2015 masuk kebijakan 1. Kalau misalnya lu beli harta yang belum dilaporkan 2016 sampai 2020 masuk kebijakan 2. Gitu kan maksudnya kan? Yes. Betul. Terus jadinya rate-nya kalau kebijakan 1 berapa? Kalau kebijakan 1 tuh lebih murah ya daripada kebijakan 2. Kalau kebijakan 1 tuh antara 6 sampai 11%. Bedanya yang 6% sama 11% apa? Itu balik lagi tergantung misal lokasi aset lo ada di mana, ada di luar negeri apa di Indonesia. Lu kalau mau deklarasi di luar doang, misalnya lu kasih tahu, oh ya udah kenanya 11%. Tapi kalau mau tarik ke Indonesia kenanya di 8 ya kalau nggak salah. Iya. Kalau yang kebijakan 2 berapa persen? Nah, kalau kebijakan 2 dia mulai di 12% sampai dengan 18%. Sama gitu. Itunya di luar negeri apa enggak tergantung asetnya. Sama. Oke, ini sampai Juni 2022 ya. Betul. Masih ada waktu. Betul. Untuk harta yang 2016 sampai 2020, rate-nya itu 12 sampai 18%, deadline-nya sampai Juni 2022. Makanya beberapa dari kalian mungkin dapat email sekarang, bukan surat lagi, dari kantor pajak kalian untuk beberapa hal yang mungkin mereka harus klarifikasi. Nah, Angie itu pernah ngobrol sama gue. Ini ada PPS nih, pengungkapan sukarela, sama pembetulan SPT. Mending mana, Angie? Ini tergantung case-nya ya, mending mananya. Antara pembetulan ataupun ikutan PPS adalah opsi. Kita nggak boleh memadukan dua-duanya, alias, saya benerin dulu lah. Nih saya tahu nih ada yang kurang-kurang nih di 2017, 2018. Saya pembetulan deh 2018 misalnya, atau 2019. Tapi saya juga ikutan PPS, nah itu nggak bisa. Jadi pembetulan yang dilakukan tidak akan dihiraukan gitu sama si kantor pajak. Nggak akan dianggap. Sekarang kalau pertanyaannya adalah bagusan mana gitu ya, pembetulan atau PPS, tergantung case-nya. Misal, kalau seandainya memang case-nya adalah kita benar-benar kelupaan doang nih nyatet aset. Ya ampun, ternyata aku punya deposito 5 miliar belum. Itu nggak kelupaan, itu langsung aja. Lupanya ekstrim. Itu langsung aja. Bisa lupa 5 miliar, gila tajir banget.
5 miliar receh. Lupanya ekstrim banget. Ya udah kita turunin. Oh ternyata aku punya deposito 50 juta, terus aku lupa gitu ya. Nah ya bisa itu. Bisa. Nah kantor pajak itu akan meneliti SPT kita itu dengan cara dia akan membandingkan penghasilan yang kita dapat di tahun tersebut dengan peningkatan net asetnya kita gitu kan. Oke, depositonya kalau saya masukin di aset tahun, misalnya kita mau benerin 2019 gitu ya. Kita masukin di 2019, apakah penghasilan di 2019 itu masih bisa mengcover kenaikan aset dari 2018 ke 2019? Tapi balik lagi perhatiin adanya biaya hidup juga, jangan sampai ya udah penghasilannya cuma bener-bener bisa mengcover si kenaikan aset, tapi kita lupa nih memperhitungkan ada biaya hidup yang harus kita keluarkan juga dalam 1 tahun gitu. Kalau seandainya angkanya masih masuk gitu ya, dan emang itu bener-bener kita cuman hilaf aja, kita lupa gitu ya. Ya, mending pembetulan aja. Kalau emang ternyata depositonya kita dapat tuh atau buka di 2019 dan di 2020 masih ada, ya udah berarti pembetulan 2019. Terus 2020 juga pembetulan, masukin juga asetnya gitu. Itu case kalau kita emang benar-benar kelupaan dan emang secara penghasilan tuh emang itu benar-benar asetnya kita dapat dari penghasilan kita. Sekarang gimana kalau case-nya adalah aset ini nggak bisa di-cover sama penghasilan gitu. Mungkin misal ini adalah warisan gitu ya. Misalnya dapat warisan, contoh ya, tanah dan bangunan. Misal di 2016 kita dapat warisan. Nah itu kan angkanya gede tuh pasti kan. Anggaplah misalnya 2 miliar atau 3 miliar misal udah dibalik nama juga dan harusnya udah masuk SPT kita gitu. Cuman kendalanya warisan ini sebenarnya kan bukan objek penghasilan kan. Misalnya ketika 2016 itu ada warisan kita dapat, kita bisa laporin juga penghasilan kita yang bukan merupakan objek pajak. Ada tuh kolomnya merupakan penghasilan dari warisan. Kita bisa masukin gitu. Nah, sebenarnya beres nih kalau emang itu bisa dilakukan. Tapi bisa jadi aset tanah dan bangunan ini ternyata di SPT orang tua kita dulu-dulunya nggak pernah ada. Kalau ini terjadi, itu tuh nggak bisa. Itu warisan dari orang tua kita. Benar, nggak bisa dibilang itu jadi warisan. Betul, karena menurut orang pajak itu tidak pernah tercatat dan mereka tidak pernah tahu kalau itu ada. Karena juga orang pajak melihat, oh berarti orang tua kamu dulu punya tanah dan bangunan ini nggak pernah bayar pajak nih, penghasilan yang cover si tanah dan bangunan ini tuh datangnya dari mana? Nggak pernah tercover sama pajak gitu. Jadi logikanya gitu. Nah ini kalau kayak gini, ya mending kita ikutan PPS dibanding si kantor pajak nanti bilang, oh kamu dapat penghasilan nih gede banget nih 3M, tapi saya nggak bisa bilang ini warisan. Jadinya sebenarnya dia objek PPH gitu. Yeah. Which is kalau angkanya udah 3 miliar, 2 miliar, berarti kena layarnya yang di 30% gitu kan. Yes. Jadi instead of kena 30%, mendingan kita ambil ya yang PPS misalnya ya ikut PPS yang angkanya walaupun gede juga sih 18% atau mungkin itu bisa di 14% gitu kan. Oh, yang 12% tadi apaan? 12% tuh kalau lu investasiin lagi di Indonesia, tapi kalau untuk PPS ini tuh lah kan hartanya gue di Indonesia. Untuk yang lu cuma bilang, oh ya saya declare harta saya ada di Indonesia, tapi saya nggak investasiin di bentuk-bentuk yang diperbolehkan sama peraturan, itu kenanya 14%. Oh, jadi kalau gue mau diemin aja itu kena 14%. Tapi kalau gue mau dapat 12%, tanah gue mesti gue jual terus habis itu gue masukin SBN misalnya gitu, gue beli SBN. Yes, betul. Okay. Ada beberapa bentuk lah gitu. Nggak bisa lu jadiin kosan aja gitu ya terus. Nggak boleh. Kalau itu nggak bisa. Itu kenanya di 14%. Oh, bentuk-bentuknya itu ada gue tahu. SBN dan lain sebagainya jadi gitu yang membantu pemerintah gitu loh maksudnya Jadi kalau orang tua kita mewariskan tanah dan bangunan itu perlu diperhatikan, satu, ada nggak nih aset itu di SPT orang tua kita dulu, itu perlu, karena kalau emang udah ada itu berarti kan kita nggak kena PPh final lagi gitu, dapat SKB. Tapi ada satu yang tidak bisa dihindari yaitu BPHTB ya teman-teman. Jadi walaupun itu waris itu akan tetap kena walaupun memang lebih kecil, which is 50%-nya. Tapi tetap gede. Misalnya kalau asetnya 10M, misalnya tanah dan bangunan ya. Mampus. Kita ya cari dari mana gitu kan uangnya kan kalau buat bayar BPHT. Ya. Kalau untuk cara ikutan PPS jauh lebih dimudahkan daripada tax amnesty kemarin. Kalau tax amnesty kemarin kan kita mesti ke kantor pajak kan, bener-bener ada fisiknya terus nyerahin. Kalau ini kita bener-bener bisa submit lewat DJP online aja gitu. Jadi nggak perlu ke kantor pajak, semuanya serba online gitu. Jadi tinggal termasuk bayarnya juga online ya, berarti kok kayak gitu ya? Iya, benar, bayarnya juga online.
Oh, jadi bisa transfer atau pakai kartu kredit nggak bisa bayar ya? Nggak bisa, mesti bikin Nggak ID bisa. billing sih. Setahu gue Oh. nggak bisa pakai kartu kredit. Jadi kalau yang udah pernah lu tanganin, Ji, udah lebih mudah sekarang prosesnya. Dibanding sama tax amnesty ya enakan ini karena benar-benar semuanya serba online, tinggal isi-isi aja formnya gitu. Oh, tax amnesty kan dulu kalau nggak salah harus ke kantor pajak ya, kalau nggak salah kan. Betul, harus ke KPP. Terus Makanya sampai ngantri-ngantri gitu kan. ngantri-ngantri, ya ngantri-ngantri. Sekarang jauh lebih nyaman. Dan PPS ini bisa pembetulan ya. Jadi di Januari sampai Juni kalau kita udah masukin, terus kita, oh my god masih ada aset saya lupa gitu. Wow. Terus pembetulan bisa. Yang penting bayar pembetulan lagi gitu kan maksudnya kan. Ya, sorry, gue mau nanya dong, sampai tahun berapa kita bisa melakukan pembetulan? Ini SPT ya, Bi? SPT. Dia tuh bakal terus terbuka, Bi. Bisa aja pembetulan selama atas tahun tersebut belum ada surat untuk pemeriksaan pajak. Karena once dia udah ada mau diperiksa gitu ya, udah keluar surat, berarti kita udah nggak bisa benerin tahun tersebut. Gitu. Oh, berarti gue sebenarnya baru ikut event tuh dari tahun 2018. Jadi basically gue bisa bikin pembetulan dari tahun 2018 sampai 2020 gitu. Maksudnya bisa kita lakukan pembetulan sekarang nggak gitu? Padahal itu kan udah tahun bisa. buku. Bisa. Tahun buku 2018 gitu. Yes, bisa, Bi. Terus kalau misalnya kita udah melakukan pembetulan, berarti kita udah nggak perlu ikut PPS gitu ya? Benar, tapi ya itu ya, tergantung case-nya. Kalau emang case-nya cuman benar-benar pure lupa dan kita, maksudnya penghasilan kita bisa cover, iya, mendingan pembetulan. Tapi once kita pembetulan, misalnya tadi Abi bilang, misalnya dari 2018 gitu ya, mau benerinnya, atau mungkin dari 2017, yes. Terus aset itu memang ternyata masih ada di 31 Desember 2020, berarti SPT yang mesti dibetulin semuanya tuh 17, 18, 19, 20. Karena aset itu kan ada terus tuh di tiap tahun kan. Jadi tahun-tahun depannya mesti dibenerin juga. Kecuali 2020 gitu. Ya, tinggal benerin 2020-nya aja. Ya. Gitu. Tapi tadi diingetin lagi sama Enji ya, kalau misalnya mau betulin SPT berarti harus dilihat juga dari penghasilannya, di cover apa enggak gitu kan. Contohnya 100-200 ribu tapi investasinya yang dibilang belum dihitungkannya 50 juta ya itu nggak cover ya. Kayak gitu kan contoh ekstrimnya kayak gitu. Iya. Dan anak-anak muda yang sekarang juga menurut gue belum terlalu aware ya soal pajak kayak gini kan. Meskipun informasi yang mereka dapatkan itu bisa sangat-sangat mudah mereka dapatkan, bisa mereka cari sendiri di internet, tapi tetap aja untuk informasi perpajakan ini menurut gue sampai sekarang masih cukup kurang lah untuk anak-anak muda sekarang yang itu. Apalagi mereka mungkin sekarang lagi gemar berinvestasi, ya kan? Benar. Ya kan? Apakah mereka tahu dari investasi itu mereka harus bayar pajak? Bukan pajak yang dibayar ini ya sama platform investasinya ya, bukan ya, beda loh. Balik lagi guys, penghasilan itu ada guys-nya lagi jijik banget. Penghasilan itu perlu dilihat asalnya dari mana. Kita ngomongin saham misal ya. Sebenarnya saham itu memang untuk saham yang diperdagangkan di bursa alias yang listed, itu setiap kali kita melakukan penjualan memang sudah kena PPh yang sifatnya final, gitu, 0,1%. Sehingga atas misalnya gain yang kita dapatkan gitu ya, jadi capital gain-nya nih, perbedaan harganya antara kita beli dan jual, itu emang udah kena, maksudnya nggak perlu kita perhitungkan lagi gitu waktu kita ngitung SPT tahunan kita, karena dia memang udah kena PPh final. Nah, tapi memang di SPT kita tuh ada kolom di mana ada tuh penghasilan yang dikenakan PPh final, penjualan saham yang listed gitu kan, angkanya berapa, terus PPh finalnya 0,1%-nya harusnya. Satu lagi yang mungkin gue tadi udah keinget tapi terus lupa, sekarang ingat lagi. Oke. Nggak penting. Satu adalah kalau lu dapet dividen dari saham di 2021. Ini something yang new ya, karena peraturannya baru ada di 2020 akhir. Jadi pasti baru banyak yang ngeh di 2021 ini. Iya. Nah, atas dividen yang diterima oleh orang pribadi yang berasal dari perusahaan dalam negeri gitu ya.
ini sekarang tuh tidak lagi dipotong PPh final 10%. Tadinya sebelum peraturan ini berlaku, semua badan yang memberikan dividen ke orang pribadi punya kewajiban untuk potong PPh final 10%. Nah, sekarang kewajiban itu hilang. Jadinya nih nggak ada nih yang dipotong nih orang pribadi nih kalau terima dividen. Terus peraturan pajak yang baru memberikan fasilitas. Dividen ini bisa bukan jadi objek pajak kalau dividen yang kita terima diinvestasikan kembali ke dalam instrumen-instrumen tertentu. Tapi kalau kita memutuskan untuk tidak kita investasi kembali, itu boleh juga, tapi kita tetap perlu bayar PPh final 10%-nya, tapi kita setor sendiri. Akan lebih senang karena nggak kena pajak, gitu kan, kalau kita investasiin lagi. Kalau kita memilih opsi ini, berarti kita mesti investasiin lagi nih, dan jenis investasinya tuh benar-benar beragam banget nih, nggak kayak si PPS yang tadi ya, benar-benar terbatas kalau PPS. Nah ini, kita bisa investasi ke tabungan, even tabungan, deposito, gitu-gitu pasti bisa. Oh, it's okay. Jadi kalau ditaruh di tabungan, it's okay sebenarnya kalau secara peraturan gitu maksudnya. Betul. Kan? Even sebenarnya bisa berganti bentuk gitu investasinya, boleh diperbolehkan. Nah, tapi ada ketambahan administrasi, yaitu kita perlu melaporkan investasi ini di DJP online juga, namanya investasi, investasi apa e-reporting gitu, lupa gue namanya apa. Dan itu investasinya harus dilakukan dalam 3 tahun. Jadi kita akan reporting 3 tahun. Gitu. Wah, jadi bikinin dong khusus buat itu. Ya boleh. Bikinin. Tapi ini ada batasan waktunya juga ya. Jadi misalnya kita dapat dividennya itu sepanjang 2021, untuk orang pribadi kita punya kewajiban untuk melakukan investasi tersebut paling lambat di akhir Maret 2022. Menurut gue ini tuh suatu fasilitas yang diberikan pemerintah sebenarnya gitu. Jadinya nggak kena PPh final 10% lagi gitu, kita nggak perlu bayar. Tapi dulu PPh final kita yang bayar siapa? Kita juga. Kita yang bayar dong, kita dipotong. Ya, kan tapi kita yang bayar dong. Iya, tapi kita yang bayar. Sekarang kita dapat 10% lebih tinggi. Bener gak? Nah, yang ini juga boleh, Dik. Tapi lu bayar sendiri PPh final 10%-nya. Sorry. PPS-nya jadinya, kalau PPS, tunggu, balik lagi. Jadi, rekomendasi PPS-nya apa nih gitu? Mendingan kalau kita ngerasa datanya nggak benar, kita diemin aja. Kalau lebih baik kita reach out to our tax office. Oh, kalau yang case-nya Abi tadi ya, maksud gue yang udah dapat email kan, dan lu udah merasa itu nggak bener, ya paling bener reach out sih, biar sekalian di-clarify gitu ke kantor pajak. Menurut gue juga sama sih, reach out aja ke kantor pajak, jangan dibiarin, karena kalau kita nggak reach out, data mereka tetap akan seperti itu. Karena gue lagi nggak di Jakarta, lebih baik gue reach out sendiri, try to call aja dulu. Try to call dulu aja. Gue boleh nggak sih minta tolong kayak orang rumah, teleponin kantor pajak, boleh, mintain nomor WA? Boleh. Terus gue adik saudara sekandung kan, bilang aja adik untuk dapetin nomor WhatsApp aja, jadi lu bisa dapat WhatsApp dia aja, WhatsApp gitu. Boleh. Itu bisa. Kayak gitu. Oh, berarti boleh ya? Ya. Udah boleh, sekarang udah bisa. Dari undang-undang HPP itu ada perubahannya juga. Iya, jadi betul. Kayak kuasa pajak bisa intinya adalah jika kuasa yang ditunjuk merupakan suami, istri, atau keluarga sedarah atau semenda 2 derajat. Semenda 2 derajat tuh apa? Berarti adik bisa gitu maksudnya? Bisa kan? Ya, bener kan? Bisa. Iya, bisa. Ya, berarti adik bisa. Tapi kalau misalnya gue kasih kuasa ke konsultan gitu, boleh dong? Beda lagi. Boleh. Berarti basically konsultan dengan senang hati itu udah senyum-senyum tuh konsultannya. Konsultan or keluarga semenda gitu kan ya. Iya, tapi better kalau cuma mau tanya nomor AR-nya doang ya pakai keluarga aja. Iya, enggak usah pakai konsultan. Kecuali lu mau menyelesaikan semuanya gitu, bayar. Iya. Temen bayar tetap ya soalnya ya. Iya. Kalau sama temen keluar malah bingung. Iya, gue bingung kalau sama temen tuh. Luar biasa. Gue harus pergi. Oke. Terima kasih semuanya. Dah, Angie. Sukses semuanya. Bye, sehat selalu ya. Ya. Dah, Angie. Dah, Bi. Dah. Gila, kencok banget itu. Gua anjing. Bye.